Presiden Prabowo udah memutuskan, oke, dia tidak ada masalah. Ya, sekarang 10 nama ini bola sekarang ada di tangan DPR. Dalam hal ini ada Komisi 3 yang kita tahu Bang bahwa akan berakhir pada tanggal 20 Desember. Artinya saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan calon pimpinan KPK. Beberapa waktu yang lalu kita mengetahui di pemberitaan bahwa ada 10 calon pimpinan KPK hasil kerja dari panitia seleksi yang terpilih dan kemudian Presiden Jokowi menyampaikan surat kepada DPR RI untuk diproses lebih lanjut. Dan ini menarik ya. Kenapa? Karena di Mahkamah Konstitusi salah satu konsideran putusannya mengatakan pemilihan ini dilakukan oleh pemerintahan berikutnya gitu ya. Tapi ini kita akan bincangkan. Dan untuk membicarakan hal itu kali ini dengan Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang. Kembali lagi kita. Ya, menarik. Ini kita bicara soal KPK lagi, tapi KPK masa depan ya. Bukan betul, KPK sekarang. Iya, betul. Walaupun tetap jas merah, Bang. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Itu kata Bung Karno ya kan. Iya. Yud, kalau kita lihat memang kemarin sempat ada ya sedikit polemik lah ya. Banyak pihak yang kemudian meminta agar Pak Prabowo memeriksa kembali 10 nama yang sudah dihasilkan oleh panitia seleksi di masa pemerintahan Pak Jokowi. Dan kemudian kenapa itu disampaikan? Di antaranya karena ada putusan MK yang mengatakan bahwa itu dilakukan oleh presiden sekarang, gitu ya, presiden terpilih atau pemerintah berikutnya. Jadi bukan satu presiden memilih 2 kali gitu ya. Dan hal lain yang menjadi pertimbangan karena dipandang masih ada orang yang tanda kutip punya masalah gitu. Dan ada di 10 orang itu. Tapi tentunya kita berharap proses itu dilakukan dengan cara yang objektif ya. Dan tentunya perlu dikonfirmasi. Tetapi belakangan kita baru tahu ternyata DPR telah bersurat ke Presiden Pak Prabowo untuk menanyakan apakah setuju dengan 10 nama yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dan sepertinya Pak Prabowo sudah membuat surat yang mengatakan bahwa setuju dengan 10 orang yang terpilih oleh panitia seleksi kemarin. Apa pandangan Yudi soal ini, Yud? Ya, tentu ya ini menarik ya. Sebenarnya kan kita tahu bahwa pakar hukum aktivis anti korupsi kan ketika menyampaikan suatu saran ataupun kritik kan tentu ada dasar hukumnya ya. Enggak cuma berdasarkan like and dislike gitu kan. Artinya yang masa lalu kemudian buruk aja gitu kan. Enggak, itu kan ada rasionalisasinya. Namun kan tetap kan keputusan juga harus diambil gitu kan ya. Artinya saya melihat bahwa Pak Prabowo sendiri kan dari melalui menteri-menteri kan sempat mempertimbangkan ya kan terkait dengan masukan-masukan itu gitu ya. Namun ya kita tahu bahwa tentu kan
ketika bicara tentang pemerintahan kan tuh ada keputusan yang harus diambil Bang. Apakah mengikuti yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi setelah berbulan-bulan hasil dari pansel yang menghasilkan 10 orang yang kemudian sudah diserahkan oleh Pak Jokowi ke DPR, atau kemudian kocok ulang bahasanya, atau memilih ulang atau sebagainya, kan teknisnya kan bisa berbeda-beda. Ya, artinya biar nanti Pak Prabowo yang akan mengirimkan. Namun titik tengah putusan sudah diambil ya, bahwa ya Pak Prabowo artinya merelakan bahwa memang nggak harus di pemerintahan dia, tetap dengan apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Ya kalau saya akhirnya tetap diminta DPR untuk memilih ya, apalagi kan DPR juga kelengkapannya sudah ada, ya kan komisi 3-nya juga terbentuk, kan yang memilih nanti komisi 3 Bang ya. Bahkan hari ini saya dengar, saya lihat sedang ada DP komisi 3 ya dengan kepolisian ya. Nah, karena memang tinggal beberapa tahap lagi lah Bang ya. Nah, tahap yang pertama adalah pemilihan 10 nama tersebut oleh komisi 3, kan, kemudian voting. Ya, setelah itu disahkan di paripurna. Itu nggak ada proses fit and proper test, itu nggak ada itu ya? Ya ada banget. Ada kan? Ada pasti katanya sebagainya. Tapi kan tetap biasanya voting habis itu kan. Setelah itu memilih voting. 10 dari 5 itu, memilih 5 dari 10. Kemudian habis itu disahkan di paripurna. Kemudian dilantik oleh Presiden Prabowo. Artinya untuk 2024 sampai dengan 2029, artinya kan pimpinan KPK yang akan dipilih ini akan membersamai Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan. Baik Bang, kembali lagi ke tadi ya, bahwa sudah diputuskan 10 nama. Tentu ketika berbicara mengenai 10 nama ini, saya pikir sudah sering lah kita selalu sampaikan, ya kan. Namun tentang merekam jejak, tentang integritas, ya, tentang prestasi, ya, tentang apa namanya, komitmen kesungguhan dan korupsi. Namun lagi yang paling penting sekarang kan pemerintahan sudah berubah dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. DPR pun juga sudah berubah dari DPR yang lama ke DPR yang baru, walaupun sebagian besar masih yang ada yang lama juga, gitu kan. Nah kemudian tapi yang menarik adalah ini kan di awal pemerintahan Bang. Di awal pemerintahan seharusnya semangat anti korupsinya itu meningkat. Betul. Artinya janji-janji masih fresh ya. Masih fresh lah. Artinya Presiden sudah menyampaikan berkali-kali loh. Ini Pak Prabowo itu berkali-kali loh ngomong tentang anti korupsi. Betul. Yang kita harapkan ya ini selain juga untuk anak buahnya yang itu ada dalam kabinet Bang ya. Ini juga harusnya juga dijadikan pijakan bagi di parlemen juga. Karena kita tahu kan pemerintah dan parlemen ada suatu hal yang tidak terpisahkan. Bahwa koalisi pemerintahan kali ini ya kan itu sama juga dengan koalisi di parlemen, ya kan, nggak bisa, bukan berdiri sendiri. Artinya tentu pesan dari Pak Prabowo untuk anti korupsi harus dibaca oleh DPR, dalam hal ini Komisi 3 yang kebetulan ketuanya sama-sama dari Gerindra juga, sama kayak Pak Prabowo, bahwa untuk memilih pimpinan berikutnya agar jangan sampai terjadi banyak kontroversi dibandingkan dengan prestasi memberantas korupsi, yang jangan dipilih yang tidak benar gitu kan, yang kemudian akan menjadi beban kan bagi KPK ke depannya. Dan saya pikir nggak akan sulit kok untuk memilih, karena kali ini saya pikir parlemen kuat ya, koalisi Kim plus ya, itu kan tentu kuat ya, mereka bisa berkoalisi untuk memilih siapa. Dan kita harapkan bahwa tentu nggak bisa dipungkiri ya bahwa pimpinan KPK ini kan tentu karena udah di DPR pasti politis gitu ya. Nah tapi kita harapkan ya, walaupun dipilih secara politik melalui Komisi 3 DPR, dulu juga banyak kok pimpinan-pimpinan yang lalu yang dipilih secara politik tapi kan mampu untuk melepaskan diri ketika sudah menjabat. Betul. Ya artinya tidak tersendera dan sebagainya, karena memang ini proses politik ketatanegaraan Indonesia, bahwa menjadi pimpinan lembaga negara harus dipilih oleh presiden melalui panselnya, kemudian oleh DPR, atau ada juga yang formasinya 3-3-3 misalnya, ya kan, kayak MK gitu kan, 3 presiden, 3 DPR, 3 MA gitu kan Bang. Nah, jadi kembali lagi bahwa Presiden Prabowo sudah memutuskan, oke, dia tidak ada masalah. Ya, sekarang 10 nama ini
bola sekarang ada di tangan DPR. Dalam hal ini ada Komisi 3 yang kita tahu Bang bahwa akan berakhir pada tanggal 20 Desember. Artinya kalau saya secara pribadi Bang berharap sebelum hari anti korupsi 9 Desember ya itu sudah terpilih. Kenapa? Betul. Setidaknya ada jeda waktu 7 hari lah. Ya kan dari bukan 7 hari ya 11 hari lah ya dari tanggal 20 untuk kemudian biar masyarakat tahu siapa pimpinan, biar juga mereka beradaptasi, bahkan 5 pimpinan ini bisa datang ke hari anti korupsi sedunia gitu kan. Itu teknis ya, tapi kembali lagi bahwa ya siapapun yang dipilih ya kita harap ada tanggung jawab moral ya baik itu DPR maupun pemerintah, karena kita harap bahwa KPK ke depan itulah KPK yang bekerja secara independen gitu kan, tidak diganggu-ganggu gitu kan, kemudian bekerja dengan baik dan tidak memikirkan akan menangkap siapa hari ini dari golongan yang mana, dari yang mana, apakah koalisi, apakah oposisi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar mereka seperti kacamata kuda dalam batas korupsi. Ketika ada alat bukti, ketika ada suatu perbuatan di situ ya kemudian akan diberantas, tidak peduli latar belakangnya apapun, karena kita tahu bahwa pemerintahan ke depan kan juga pekerjaan-pekerjaan ataupun program-program akan banyak dan tanpa ada pengawasan yang memadai yang terjadi malah pesta pora para koruptor gitu Bang. Ya, menarik sekali itu ya. Dan memang saya sepakat dengan Yudi sampaikan tadi bahwa setidak-tidaknya dengan pimpinan baru nanti terpilih, jangan mengikuti jejaknya Firly dan kawan-kawan ini yang boro-boro berantas korupsi, yang ada ngurusui yang ada malah itu bagian dari masalah. Betul. Tapi yang menarik adalah saya membayangkan begini Yud, dengan kondisi KPK hari ini persoalannya banyak. Ya betul Bang. Perpindahan pegawai dari pegawai KPK menjadi PNS itu meninggalkan permasalahan begitu banyak dan pelik lah saya lihat. Belum lagi value-value yang dirubah sama pimpinan-pimpinan masa sekarang ini. Ini menurut saya nggak mudah itu. Bahkan kalau saya diminta untuk bagaimana memberikan pandangan terkait dengan pimpinan yang baru nanti akan terpilih, rasanya 1 tahun kalau mengharapkan mereka bekerja berantas korupsi, saya kira nggak fair ya. Iya betul. Kenapa? Benahi internal aja setahun belum tentu beres ya. Betul Bang. Saya melihat persoalannya begitu rumit dan berat. Oleh karena itu perlu kesabaran ya dan ketulusan pimpinan yang akan terpilih nanti. Kalau sekedar mau main perintah-perintah akan sulit ya. Dan saya melihatnya membangkitkan semangat bagi pegawai KPK untuk bisa betul-betul mau bekerja dengan semangat tinggi, dengan dedikasi yang tinggi dan integritas yang diperbaiki. Ini menurut saya menjadi hal yang paling penting ya. Dan setelah itu baru menyusun program-program untuk melakukan upaya penindakan dan pencegahan yang seimbang dalam konteks upaya pemberantasan korupsi. Selain itu gini Yud, KPK itu mestinya sebagai koordinator ya. Koordinator dalam konteks penindakan dan pencegahan. Kita lihat dalam pasal Undang-Undang KPK tentang masalah koordinasi dan supervisi itu memberikan ruang kepada KPK untuk mendorong setiap kementerian lembaga melaksanakan pemberantasan korupsi di tempatnya masing-masing dan mereka bisa mengkoordinasikan dan mensupervisi pelaksanaannya. Ini yang harus dilakukan. Tapi di saat yang sama kan pemerintah juga sedang bikin ini salah satunya des anti korupsi yang dipimpin oleh Kejagung ya. Tapi terlepas dari itu, saya rasa KPK tetap pada porsinya karena undang-undangnya juga belum dirubah gitu. Jadi posisi KPK inilah yang menurut saya menjadi pendorong harusnya. Kalau saya terkait dengan pemerintah yang sekarang ini membuat des anti korupsi yang memposisikan Kejaksaan Agung ya. Di satu sisi orang ada yang memprotes mengatakan bahwa wah itu kenapa KPK nggak diajak gitu. KPK cuma diposisikan di anggota-anggota artinya yang kelompok kerja aja. Artinya yang bekerja adalah pegawainya gitu, bukan pimpinannya ya. Tapi di sisi lain saya melihat bisa jadi pemerintah karena memandang KPK independen. Sehingga tidak dilibatkan secara langsung. Tapi peran KPK sebagai koordinasi dan supervisi, sebagai koordinator dalam konteks penindakan dan pencegahan, kan nggak hilang gitu. Betul Bang. Jadi upaya untuk berantas korupsi yang dilakukan oleh pimpinan baru nanti, ruangnya itu masih besar dan kita tunggu apa yang mesti dilakukan dengan itu. Yudi punya hal-hal poin-poin penting yang mesti harus dilakukan seperti apa? Ya, jadi kemarin juga saya sudah sampaikan kepada teman-teman media ya, mengapa urgent memilih pimpinan KPK yang bersih, berintegritas, rekam jejak yang baik.
bahwa kalau ingin memperkuat KPK memang dari pimpinannya dulu, Bang. Oke. Ya, karena kan pegawai kerja keras sekuat apapun berhasil menemukan bukti, kalau pimpinannya nggak berani, Iya. Ya kan? Direm ya. Ya, direm gitu kan. Kemudian pimpinan KPK kan masih, walaupun nomenklatur penyelidik, penyidik, penuntut itu udah nggak ada gitu ya. Tapi kan secara harfiah ya atasannya penyelidik, penuntut KPK ya pimpinan KPK, ya kan. Walaupun dalam ASN sekjen gitu kan, sebagai pejabat pembina kepegawaian ya. Tapi kan setidaknya ini pimpinan gitu kan. Kan secara ya kan adalah pimpinan yang memang ada di dalam formal, tapi kan informal juga ada orang ya paling tinggi sekjen pun walaupun dia diangkat oleh presiden gitu kan, tentu dia juga tetap harus bertugas melayani pimpinan juga, Bang gitu. Nah, artinya bahwa urgent ya. Kalau misalnya pimpinannya kuat, kalau pegawainya lemah bisa ditekan, pimpinan kan strong gitu kan. Tapi pegawainya kuat, kalau pimpinannya lemah kan berat, Bang. Gitu kan, termasuk tadi sistem gitu. Jadi sekarang adalah ketika misalnya KPK kemarin ada dibentuk ya. Tadi baru saya baca juga ya. Ya saya pikir ya sah-sah aja gitu kan. Nama juga upaya membatasi korupsi, Bang. Semua mau Menko Polhukam atau itu bikin dan sebagainya pun bikin 7 des 1000 des sebagai saya nggak masalah gitu kan. Ketika misalnya ada tumpang tindih dan sebagainya, saya pikir di lapangan bisa lah koordinasi kan. Toh sentra-sentra juga banyak kan. KPK juga tidak bisa masuk ke semua pencegahan juga. Betul. Ya kan terbatas gitu kan. Karena kan dulu di bank, sekarang monitor, Bang ya. Justru bagi saya sekarang ya KPK dikatakan ya KPK harus membuktikan diri. Ya justru KPK dimasukkan ke dalam situ kan saya pikir menghargai juga mereka ya. Karena memang dalam beberapa kesempatan kan tentu ada beberapa hal yang menarik, istilahnya kok seolah-olah kayak KPK teralienasi gitu. Sebenarnya kan bukan artinya KPK teralienasi. Emang KPK sebenarnya punya mainan sendiri di dalam undang-undangnya. KPK udah jelas kok dalam tata urutan perundangan kan dia adalah undang-undang. Tadi yang Abang sebutkan itu kan udah ada di undang-undang, artinya lebih tinggi. Ya, tapi sekarang kan yang kita kritik KPK bagaimana memanfaatkan itu dengan baik dan benar. Betul. Udah kayak EYD aja. Jadi istilahnya itu yang sangat penting gitu, Bang. Artinya memang KPK memang nggak bisa membatasi sendirian, membatasi korupsi sendirian. Tapi mereka bahkan dikatakan di situ di undang KPK tidak boleh memonopoli penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Bang. Nah, akhirnya kita kembali lagi kepada sekarang arah KPK mau dibawa kemana? Kofadis. Kan itu pertanyaan yang paling menarik, Bang, bahwa terlepas dari ya masa lalu dan lain sebagainya, tentu masyarakat tetap pemberantasan korupsi itu kalau menurut saya, Bang, sejujurnya walaupun saya sering mengkritik KPK, mengkritik pegawai KPK, bahkan pimpinan KPK, tapi kan karena itu sayang sama KPK gitu kan, Bang, bahwa pemberantasan korupsi saya katakan tidak akan mungkin tanpa adanya KPK. Walaupun misalnya mohon maaf kepolisian dan kejaksaan juga yang sekarang sudah kerja keras dan kuat dalam memberantas korupsi, punya komitmen dan sebagainya, namun tetap pemberantasan korupsi itu harus ada lembaga tersendiri buat memberantas korupsi. Lembaga independen. Aturannya walaupun ada di Jakarta Principle gitu kan, dan lain sebagainya, walaupun ada debatable juga itu kan nggak ada di tata urutan, tapi kan menurut saya gini, artinya bahwa adanya lembaga penegak hukum itu tetap urgent, kan, jangan dilebur, apalagi dibubarkan. Ya, ketika ada permasalahan, ya yang bermasalah itu yang diambil, kan, pimpinannya bermasalah sikat, pegawai masalah sikat. Ini kan sudah dibentuk sama 20 tahun, ya kan nggak mungkin rumahnya roboh semuanya. Kalau kita bicara pilar, Abang apalagi suka bangun gitu. Kalau kita bicara pilar-pilar kan nggak langsung roboh begitu saja. Sebenarnya pondasinya sudah kuat, ya kan. Cuman ya ada pondasi-pondasi vital yang kemudian dicabut ya, kayak kita gitu ya. Tapi kan masih ada juga. Tapi kan ya mereka sebenarnya tadi saya sering mengatakan bahwa sebenarnya di KPK itu ada orang yang berani untuk ada orang yang berani karena ada orang yang berani, ada orang yang bekerja-kerja aja gitu kan. Nah, karena banyak permasalahan, orang yang berani karena ada kita. Ya udah, kita yang berani, mereka rasional gitu kan. Karena kan memang, Bang, gak semua orang sanggup untuk kehilangan pekerjaan, gak semua orang sanggup menahan beban gitu ya. Kita tahu misalnya kayak di Korea waktu itu, Bang ya. Ya bagaimana Korea itu menarik ya. Dia bagaimana indeks korupsinya pun, indeks persepsi korupsinya tinggi gitu kan. Di sana budaya malu dan budaya etiknya tinggi, makan malam sama
orang yang diduga terlibat gitu, baru ada asumsi mereka rame langsung mundur gitu kan. Presidennya berapa presiden ditangkap karena korupsi di Korea. Tapi kemudian ketika misalnya penyidik yang menemukan kok ada tekanan kuat ketika terkait dengan suatu kasus ya di lingkungan istana gitu ya, terkait dengan istrinya salah satu ini kan, terkait dia sudah membuat rekomendasi yang bagus gitu ya, tapi kemudian ternyata akhirnya ambiar, ternyata akhirnya kena mental ya kan, gitu kan, akhirnya ya tadilah mengambil jalan pintas. Namun dari situ kan melihat bahwa sebenarnya ya ketika orang bekerja di KPK kan tentu bukan hanya sekedar gajian, tapi pengabdian dan ada idealisme juga di situ Bang. Ya sekarang kan yang penting adalah bagaimana proses, bukan hanya bekerja keras tapi juga bekerja cerdas gitu kan. Ya inilah kemudian sebenarnya mereka kan imun juga sama kayak kita Bang. Artinya kerja-kerja mereka juga harus diapresiasi dengan pimpinan yang bagus. Ya kalau kan gini, jangan sampai nanti kalau KPK seperti ini nanti kan apakah KPK mengincar? Nanti tuduhan sama ini ada gitu kan. Padahal kan enggak gitu kan. Jadi saya pikir pimpinan berikutnya itu memang harus ada yang bersih karena dia berani Bang. Kalau misalnya gini, ininya jangan sampai nanti akhirnya terjadi anekdot di masyarakat gitu kan. Ketika ada pertanyaan, ketika apakah Indonesia punya lembaga pemberantasan korupsi? Ada KPK. Tapi apakah memberantas korupsi? Berantas. Tapi kan nanti kecil-kecil kan jadi pertanyaan yang menarik Bang. Jadi saya pikir gini, pemerintah sudah punya komitmen batas korupsi. Polri ada Kortas Tipikor, Kejaksaan melejit, ya kan. Kita lihat berapa kali mereka menangkas korupsi besar ya, pasca pelantikan Pak Prabowo. Kemudian juga jajaran kementerian bikin des kemarin ya. Ini sebenarnya bukan persaingan menurut saya, harus ada sinergi gitu ya. Semua harus masuk dan sebagainya. Tetap Bang bahwa pemimpin dalam proses korupsi adalah KPK. Betul. Undang-undang sudah menjelaskan. Ketika dia bilang koordinasi kan berarti kan koordinator. Dan bahkan kalau kita bicara teknis, hari anti korupsi dunia kan KPK yang punya peran. Artinya emang KPK harusnya, masih ya kan, walaupun emang masih seremonial, bikin bikin panggung, bikin kios, tapi setidaknya KPK di situlah leadernya. Itu yang menurut saya yang tidak ada di pimpinan sekarang, yaitu berani untuk menjadi leadernya Bang. Akhirnya mereka hanya menjadi pemimpin di lembaga KPK aja. Harusnya mereka jadi pemimpin pergerakan. Akhirnya kan dulu pernah mengeluh kan, ketika supervisi, ketika koordinasi dengan lembaga lain agak sulit. Karena apa? Karena kewibawaan Bang. Kewibawaan itu nggak bisa dibeli dengan uang Bang. Ya kan, ini bukan masalah bentuk fisik orang, bukan masalah dia serem atau nggak serem, bukan masalahnya, tapi adalah kewibawaan yang turunkan dengan prestasi kerja Bang. Yang istilahnya menurut saya yang terbukti dari apa? Keteladanan. Kan kita orang tahu Bang. Jangan sampai cuma ngomong integritas dan sebagainya, wah ternyata ya kayak kemarin Firly gitu kan, ngomongin integritas kemana-mana tersangka korupsi gitu kan. Jadi dan dugaannya banyak lagi. Banyak gitu Bang. Jadi istilahnya tadi orang kan tahu siapa, ya kan? Ya minimal itu tahu siapa. Ketika sekarang ada mereka masih mau bekerja sama dengan KPK dan sebagainya, karena memang undang-undang masih ngomong seperti itu. Tetapi seharusnya lebih dari itu, bahwa mereka mau bersama dengan KPK bukan hanya sekedar organisatoris ya, perintah dari undang-undang harus mau dimintai ini sebagai, tapi sebagai bentuk bahwa mereka segen dengan KPK dan mereka ingin menjadi berubah juga, bukan hanya formalitas, ya kan, seperti itu Bang. Menarik Yud. Saya ada 3 hal penting menurut saya yang perlu untuk kita sampaikan sebagai masukan lah dan saran kepada pimpinan KPK terpilih nantinya 5. Yang pertama, pimpinan KPK mestinya bisa menjadi teladan. Tadi yang seperti Yudi katakan. Karena masalah berintegritas ini setidak-tidaknya dengan integritas dia punya kredibilitas, punya bisa dipercaya, dan itu akan memudahkan dia untuk bekerja dan bisa diteladani. Dan diteladani tentunya nggak punya persoalan masa lalu, nggak punya persoalan yang problem etik berat yang membuat dia kemudian dianggap sebagai bagian dari persoalan. Disepelekan sama orang. Ini menjadi penting, yang poin pertama. Yang kedua, pimpinan KPK harus belajar. Pimpinan KPK yang terpilih nanti harus belajar dari rombongan yang Firly dan kawan-kawan ini. Pembelajaran itu ada banyak masalah. Karena belajar itu ada belajar hal yang baik untuk diikuti, ada belajar hal yang buruk untuk dihindari gitu kan.
lagi. Belajar dari pimpinan KPK Firly dan kawan-kawan ini, satu hal penting. Pimpinan KPK jangan permisif. Nah, kalau ada praktek korupsi atau pelanggaran integritas atau pelanggaran etik lainnya yang dilakukan oleh sesama pimpinan, laporkan. ya. Jangan biarkan. Kalau dulu malah dibentuk dewan etik yang melibatkan orang luar. Jadi pimpinan yang membentuk malah. Betul. Pola pimpinan lamanya harus ditiru. Jangan seperti kelompoknya Firly ini yang saling menutupi. Ya. Yang akhirnya diungkap oleh pihak luar. Ya. Kasus Alek di pihak luar. Kasusnya Gufron pihak luar. Kasusnya Firly, Lili semua pihak luar. Jadi akhirnya saya juga heran dengan Pak Nawawi. Kenapa Pak Nawawi gak pernah ngelapor ini kan gitu. Gak mungkin kalau gak tahu. Kalau terus kemudian hanya bicara, ngomong-ngomong gerundel aja, saya kira itu bukan level pemimpin ya. Betul, bukan level. Dan bukan di KPK. Bukan di KPK. Betul, nggak perlu di KPK, mending pulang istirahat tidur di rumah kan. Ngapain ada di KPK. Jadi belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu ini penting sekali. Dan tentunya disadari bahwa etik itu penting. Ya. Maka zero tolerance di KPK, bagaimana KPK itu budaya kerjanya harus dibuat baik, dibangun baik kembali, itu menjadi poin penting. Jadi itu poin kedua. Ya. Poin ketiga adalah bagaimana membangun kesadaran bahwa KPK itu perlu dekat dengan masyarakat. Karena peran serta masyarakat itu penting. Ya. Kemarin yang di level pimpinan KPK Firly dan kawan-kawan itu menjauhkan diri. Betul, Bang. Bahkan memutus komunikasi dengan masyarakat, baik itu kelompok-kelompok kemitraan ataupun kemitraan bukan NGO kemitraan ya, lain ya. Betul, maksud saya kemitraan di masyarakat ya. Tapi yang saya maksud adalah kan ada penyuluh anti korupsi gitu ya. Ada kelompok-kelompok integritas. Ini kan kemitraan-kemitraan di masyarakat yang perlu dibina dan didorong agar mereka ini bisa menjadi agen di daerah, menjadi kelompok-kelompok yang menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Dan bisa menjadi corong untuk berbicara soal anti korupsi dan integritas. Juga NGO-NGO yang selama ini cukup bisa dipercaya. Karena bisa jadi beberapa NGO memang ada yang mungkin dipandang sebagai masalah. Terutama yang nggak jelas kredibilitasnya banyak juga. Nah harus dilihat, saya pikir semuanya di perspektif positif aja gitu. Soal nanti belakangan ada masalah baru kemudian nggak usah dipakai lagi gitu. Jadi membuka komunikasi dengan masyarakat, baik dengan cara melalui pengaduan-pengaduan atau komunikasi di beberapa kelompok masyarakat atau melalui NGO atau kelompok-kelompok lainnya, kelompok pemuda, mahasiswa, itu penting sekali dilakukan oleh KPK yang baru nanti. Jadi yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang kemarin ini jangan ditiru yang jelek-jelek. Siap, oke Pak. Oke itu ya, saya kira poin-poin penting itu semoga nanti bisa dijalankan oleh pimpinan KPK yang baru sehingga bisa membantu KPK menjadi lebih kuat. Terima kasih Yud. Siap. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.